Oke, halo. Jadi kita bakal lanjutin kenaikan titik didih dan perubahan titik beku. Ini harusnya lebih cepat karena konsep dasarnya udah dijelasin di tekanan uap ya sebelumnya. Nah, gini, titik didih itu bisa naik dan titik beku itu bisa turun kalau kita masukin sesuatu dalam air. Terus cara hitungnya gimana? Nah, ternyata setelah diobservasi, apa ya? Kalau kalian masukin sesuatu dalam air, contohnya NaCl, kalau masukin ke air, sorry contohnya NaCl mulu ya, bosan gak sih? Gak apalah, masukin dalam air, kalian masukin. Ternyata semakin banyak NaCl yang kalian masukin, semakin jauh kenaikan titik didihnya. Kenaikan ini makin naik. Kenapa ya? Karena tadi kan buat menguap mereka lebih susah buat menguap. Jadi kalau misalkan masukin lebih banyak ya permukaannya ya makin banyak yang ketutupan ya nggak sih. Nah mereka itu ternyata apa ya sejajar seimbang itu tadi. Kalau NaCl naik, NaCl kalau kita masukin naik, kalau terlarutnya naik, biar gampang gitu ya, kita masukin suatu terlarutnya itu naik, dia itu sebanding dengan kenaikan titik didihnya, delta T B gitu ya, biar gampang. T itu titik didih, T itu suhu, menyalakan suhu, B itu apa? B itu boiling itu artinya mendidih. Delta TB itu makin besar, deltanya itu perubahan titik boiling ya, titik mendidihnya makin besar. Oke. Nah, cara biar dia itu kan ini masih sebanding gitu ya, biar dia disama dengan gimana caranya. Nah, kita bikinlah suatu konstanta guys, suatu konstanta yang bisa menyatakan ternyata itu air itu kalau dimasukin 1 mol ini segini loh naiknya gitu. Nah itu kita pakai konstanta namanya KB atau konstanta boiling dikali molalitas. Jadi kenaikan titik boilingnya ini itu sama dengan KB dikali molalitas. Molalitas ya, ini molalitas. Kenapa pakai molalitas? Kenapa nggak pakai fraksi mol, atau nggak pakai molaritas aja? Molaritas kan M besar ya. Kenapa molalitas? Nah, kenapa molaritas? Molaritas itu kan apa? Molaritas itu adalah mol dibagi massa pelarut dalam kilogram. Ini mol per kilogram ya, atau kalian bisa juga pakai milimol per gram. Nih gini ya, ingat ini beda sama mol, ini adalah molalitas, beda juga sama molaritas. Kenapa pakai massa kilogram? Karena gini guys, karena air itu kalau kita pakai volume, kalau kita pakai molaritas itu kan mol per volume. Nah, volume itu kalau suhunya berubah dia juga bisa berubah, paham nggak? Ternyata densitas rho itu densitas sesuatu, kalau misalnya suhunya berubah, suhu atau tekanannya berubah, yaitu ternyata volumenya juga bisa berubah. Padahal jumlahnya sama, misalnya sama-sama 1 kilo nih, kan 1 meter kubik ya kan, ukurannya segitu. Nah ternyata kalau kita panasin dikit 1 kilo air, kita panasin dikit ya, kita naikin dikit, ternyata dia itu bisa sedikit lebih tinggi daripada 1 meter kubik volumenya. Kenapa ya? Karena basically waktu kita panasin kan gerakannya makin tuh ya kan, makin kenceng, makin kemana-mana ya. Kalian kalau geraknya makin kenceng, kalian butuh ruang makin besar kan, iya kan? Kalau kalian mau naik kendaraan lebih kenceng ya kalian butuh jalan yang lebih lebar gitu kan, biar lebih leluasa gitu. Nah volume air itu bakal ada ekspansi sedikit, meskipun sedikit, tapi itu penting banget kalau kalian bekerja di sesuatu yang akurasinya itu harus tinggi guys. Makanya kita pakai massa, karena massanya nggak akan berubah. Misalnya awalnya kita punya 1 juta molekul ya, mereka misal awalnya segini nih area yang mereka butuhin, terus tiba-tiba pas kita masukin dikit kayak di segini, ya nggak masalah, beratnya bakal sama kan, massanya bakal sama kan, masanya bakal sama ya nggak, karena ya 1 juta molekul ini ya segini doang. Maksudnya misalnya satunya itu 1 gram, ya udah 1 juta gram gitu doang kan, nggak akan bisa lebih berat lagi gitu guys. Makanya biar lebih konsisten dan nilainya lebih enak buat dihitung, kita pakai molalitas, mol dibagi massa pelarut kilogram dikali konstanta tadi, biar kita bisa tahu proporsinya itu berapa sih kira-kira. Kalau masukin 1 mol
sesuatu, 1 molal sesuatu, kita masukin 1 molal nih, sama 1 molal itu naiknya berapa sih? Nah, itu kita pakai konstanta boiling. Nah, sekarang kita bahas ke penurunan titik beku. Ini tuh beneran sama persis guys. Kita tinggal delta TF, oke? F itu apa? F itu freeze atau membeku, freezing gitulah. Nah, sama juga kalau kalian masukin sesuatu, deltanya makin besar, artinya suhunya makin turun, makin butuh suhu turun buat membeku. Kenapa? Karena air itu ya guys ya, kan dia pas dari cair berubah ke solid, dia itu harus mengkristal. Jadi membentuk apa ya? Bentuknya itu rapi itu guys. Kristal itu macam-macam, cuman bentuknya itu bakal rapi. Mereka itu ikatannya bakal apa ya? Mereka tuh harus gini, baris rapi. Yang awalnya gerakannya nggak teratur nih, mereka harus baris rapi kayak gini. Terus nanti makin dekat, terus agak menyatu, itulah ya di es, ceritanya gitu guys. Nah, kalau misalnya kita masukin garam di sini, ya dia kan makin susah buat deketan sama temennya ya. Ada yang gangguin gitu, ada yang lewat di sela-selanya, ada yang mereka mau gerak dia nggak ini, karena ya basically dia udah solid dari awal dan dia gangguin gitulah. Nah, gampangnya gitu. Nah, cara ngitungnya adalah TF itu sama kayak tadi, pakai molalitas dikali KF. KF itu apa ya? Konstanta freezing gitu, biar gampang gitu. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Ini molalitas, ingat nih molalitas, jangan sampai lupa guys, penting banget ini. Oh iya, dan ini juga ada yang penting juga. Molalitas itu kan mol dibagi kilogram pelarut kan. Nah, molnya ini jangan lupa kalau misalnya ada faktor Vanov-nya dikali I juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian masukin NaCl, jangan NaCl dah, sumpah udah capek. H2SO4 1 mol ke dalam 2 kg air kayak itu kan. Nah, H2SO4 kan ini tinggal gampang ya ngitungnya. Jadi misalnya kita mau cari tahu delta TF-nya, delta TF kan sama dengan KF-nya kan dikali molalitasnya, yaitu mol si H2SO4 dibagi masanya berapa? 2 kg kayak itu kan. Nah, ini kan gampang kan, tinggal hitung KF dikali 1/2. Tapi apakah gitu? Ternyata enggak. Anggaplah si H2SO4 ini dia kan valensinya berapa? 3 ya kan, jadi 3. Terus anggaplah faktor Vanov-nya adalah 2,5 gitu. Faktor Vanov-nya I sama dengan 2,5. Ya, yang ini dikali I dulu 1 dikali 2,5 baru dibagi 2 gitu. Paham ya? KF ini nanti bakal ada informasinya di soal, pasti ada. Kalau nggak ada, kalian laporin gurunya guys gitu. Oke, sekarang kita latihan soal yang gampang gitu. Nah, ini nih, ini langsung ke apa? Dua-duanya nih, langsung ada membekunya dan ada mendidihnya gitu kan, enak nih. Nah, sekarang kan kalau gini, kita punya air nih, air dia itu bisa mendidih di 100, membeku di 0. Pas kita masukin sesuatu, langsung berubah dua-duanya. Mendidihnya nggak di 100 lagi, membekunya nggak di 0 lagi. Ini turun dikit, ini naik dikit, ada deltanya. Tapi deltanya berbeda karena efeknya itu berbeda guys, karena effort si air buat membeku dan menguap itu beda gitu loh. Nah, makanya di situ konstantanya beda, ada KF dan ada juga KB. Nah, KF itu untuk apa? F itu untuk freezing, B itu untuk apa? B itu untuk boiling di sini, oke? Gitu. Nah, sekarang yang kita ketahui apa di soalnya? Dia membeku pada suhu 0,93 derajat Celcius. Terus dia menguap di mana? Menguapnya nggak tahu ya, tapi kita tahu ada KF dan ada KB. Nah, kayak tadi delta TF-nya apa? Delta TB boiling itu kan KB dikali molalitas kan, molalitas habis itu dikali I gitu ya kan. Nah, terus yang delta TF-nya adalah KF dikali molalitas dikali I ya kan, gitu kan. Nah, sekarang kan kita masukin ini larutan yang sama kan ya, makanya M dikali I nya harusnya sama ya nggak, yang beda cuma KF sama KB doang. Nah, sekarang kita udah tahu delta TF kan awalnya kan dia 0 tuh, terus dia tuh jadi minus 0,93.
awalnya 0 jadi minus 0,93. Nah, kita cari tahu aja deltanya berapa, perubahannya berapa. Ya udah, 0 min 0,93 awal dikurangi akhir gitu aja lah. Jadi berapa? 0,93. Ini adalah delta TF. Nah, delta TF-nya tuh udah tahu 0,93. Terus kita tahu KF-nya berapa di sini? 1,86. Enak ini angkanya, guys. Jadi apa? Ini KF dikali sesuatu, M kali ini, hasilnya adalah 0,93, ya kan? Nah, KF-nya berapa? 1,86, tahu kan? 1,86 dikali M dikali I ini, hasilnya adalah 0,93. Diapain biar enak? Nah, gini. Dua-duanya kita bagi sama 1,86. Kita bagi 1,86, yang ini kita bagi 1,86. Coret kan, hilang kan, tinggal 1 kan. Yang ini di berapa? Lihat, ini kalau kita cari tahu, ini kan sebenarnya 93 dikali 10 pangkat min 2. Yang ini adalah 186 dikali 10 pangkat min 2. 10 min 2-nya hilang, ini berapa? 1, ini 2 ya kan? 1, 2 kayak gitu. Jadi M dikali I-nya adalah setengah atau 0,5. Nah, gitu. Kalau gitu, yang KB atau yang boilingnya ya sama, kita tinggal masukin. KB berapa sih? Udah tahu kan? 0,52 dikali M dikalinya berapa tadi? 0,5. 0,5 hasilnya berapa? 0,26. Jadi dia bakal berubah 0,26 titik didihnya. Yang awal 100 jadi 100 ditambah 0,26. Yang kalau titik didih itu ditambah, kalau titik beku itu dikurangi sama deltanya, karena dia bakal turun, yang ini bakal naik. Jadi berapa? 100,26 gitu. Ada nggak jawabannya? Ada. Nanti yang lain aku ini aja ya, aku kasih PDF ke kalian biar kalian tinggal baca aja, nggak usah bikin video. Oke, tapi kalau ada yang kalian masih bingung dan harus jelasin step by step gini, bilang aja. Thank you.